Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Berikut adalah sebuah kisah nyata misteri yang dialami oleh seorang remaja yang ingin melihat sunset di pantai Pandansari, Bantul. Namun, apa yang terjadi? Simak cerita selengkapnya, sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Angkernya Pantai Pandansari, Bantul. Mumpung libur kuliah, Bejo dan kawan-kawannya berencana untuk melihat sunset dan menginap di pantai Pandansari, sebuah pantai yang terletak di sebelah barat Pantai Samas, lebih tepatnya berada di wilayah Gadingsari, Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Sesampainya di pantai Pandansari, matahari sore menerpa pasir yang kehitaman, angin laut berembus dengan kuat, membawa udara yang asin, pantai sedang berombak besar, deretan pohon cemara udang bergoyang-goyang. Pantai Pandansari sering dijadikan lokasi pemotretan prewedding. Di pantai ini terdapat mercusuar yang menjulang. Ada 5 mercusuar di sepanjang pantai Jogja. Mercusuar Pantai Pandansari, mercusuar Pantai Glagah, Kulon Progo, mercusuar Pantai Bugel, Kulon Progo, mercusuar Pantai Sadeng, Gunung Kidul, dan mercusuar Pantai Baron, Gunung Kidul. Dari kelima mercusuar ini, mercusuar Pantai Pandansari merupakan mercusuar yang tertua. Dibangun kisaran tahun 1996-1997, pemandangan pantai yang dipadu dengan matahari senja dan gagahnya mercusuar membuat Bejo dan kawan-kawannya merasa betah. Setelah memarkir motor di bawah deretan pohon cemara, sebagian kawan-kawan Bejo langsung menghambur ke pantai. Bejo melihat ke arah mercusuar, ada perasaan terpesona yang menariknya untuk masuk dan naik ke atas. Bejo mengajak 2 kawannya, Minho dan Thomas. Mereka bertiga memisahkan diri dari kawan-kawan lain yang sudah lebih dulu sampai di bibir pantai. 3 sekawan ini menuju gerbang mercusuar, meminta izin penjaganya untuk naik. Penjaga mercusuar saat itu adalah seorang bapak paruh baya yang berbadan gempal, sedang duduk santai di dekat tangga lantai dasar. Pada waktu itu biaya masuk dan naik ke mercusuar masih seikhlasnya saja. Setelah Bejo memasukkan beberapa lembar uang ke dalam kotak kayu yang disediakan, mereka pun mulai meniti anak tangga. Ada 8 lantai dengan anak tangga yang melingkar. Di hampir tiap lantai terdapat jendela yang dapat digunakan untuk melihat arah luar. Tiba di lingkaran anak tangga terakhir, Bejo, Minho, dan Thomas terkesima. Ternyata anak tangga ini bukan anak tangga terakhir untuk bisa tiba di puncak. Mereka bertiga menghela nafas yang sudah ngos-ngosan saat melihat di depan mereka terdapat anak tangga vertikal dari besi. Menurut cerita, sebagian pengunjung mercusuar Pantai Pandansari menyerah saat melihat anak tangga terakhir ini. Ketinggian mercusuar ini berkisar 30 hingga 40 meter. Menjadi sangat wajar jika nafas menjadi terkuras. Namun, Bejo, Minho, dan Thomas berniat menuntaskan rasa penasaran melihat pemandangan dari atas mercusuar. Perjuangan menaiki ratusan anak tangga harus dituntaskan. Lanjut, harus naik. Sayang kalau sudah sampai di sini, kata Bejo sambil kerengosan. Kedua temannya pun mengikuti Bejo menaiki setapak demi setapak anak tangga vertikal itu. Hingga akhirnya mereka tiba di puncak. Terdapat pintu di ujung tangga vertikal. Pintu itu menghubungkan anak tangga dengan puncak mercusuar. Puncak menara berbentuk lingkaran yang berpagar. Di tengah lingkaran terdapat lampu sorot yang sangat besar. Senja mulai nampak. Di langit muncul semburat merah keunguan. Matahari senja bersinar indah, namun masih sedikit menyilaukan. Di puncak itu Bejo mengambil arah ke kiri, Minho dan Thomas mengambil arah kanan. Saat Bejo berjalan beberapa langkah dari pintu mercusuar, mendadak berjumpa dengan seorang gadis bergaun putih. Jarak seliringan antara Bejo dan gadis itu kurang dari 1 meter. Saat itu mata mereka berdua beradu pandang. Gadis manis itu tersenyum ramah ke arah Bejo. Bejo pun tersenyum kepada gadis di depannya itu. Bejo berhenti sejenak, memperhatikan gadis itu berlalu menuju pintu. Sesampainya di depan pintu, gadis itu langsung masuk tanpa menoleh ke arah Bejo. Bejo begitu terpesona dengan kecantikannya. Bejo bergegas menemui Minho dan Thomas.
Bejo dengan antusias bertanya, "Kalian lihat cewek cantik tadi?" "Cewek? Cewek yang mana?" Minho dan Thomas heran merasa tidak melihat orang lain selain mereka bertiga. Bejo meyakinkan dua kawannya. Alhasil, jiwa jomblo mereka bertiga meronta-ronta untuk mengejar dan ngajak kenalan gadis itu. Dari atas mercusuar tampak kebun buah naga, garis pantai laut selatan, tambak-tambak udang dan horizon yang tampak memanjang. Di sebelah barat sunset semakin menampakkan keindahan. Setelah sekilas melihat pemandangan alam dari atas mercusuar, mereka pun bergegas untuk turun. Tentu dengan tambahan semangat yang berkobar, mereka turun dengan lebih cepat dari waktu yang dibutuhkan untuk naik. Saat tiba di lantai dasar, Bejo agak kecewa. Dia tidak melihat dan menemukan gadis itu lagi. Bejo pun bertanya kepada penjaga mercusuar yang belum pindah dari tempat duduknya. Penjaga itu masih setia mendengarkan radio baterai di dekat ujung anak tangga lantai dasar. "Pak, apakah panjenengan tadi pirsa ada gadis cantik turun ke sini? Tadi keluar ke arah mana ya, Pak?" Penjaga mercusuar itu sedikit terkejut bercampur heran. Sebentar kemudian, wajahnya membuahkan senyuman. "Tidak ada gadis cantik yang turun, Mas. Yang Mas lihat itu kemungkinan gadis yang biasanya kalau malam ongkang-ongkang di atas pagar mercusuar." Dengan santai Pak penjaga itu menjelaskan. Bejo, Minho, dan Thomas saling berpandangan tak percaya. Apalagi Bejo yang melihat sendiri senyum manis gadis bergaun putih itu. Bejo masih ingat gadis itu memakai gaun putih sampai bawah lutut. Gaun itu berlengan pendek, rambutnya panjang hingga ke punggung, diikat dengan pita merah. Bejo masih tak percaya gadis dengan senyum manis itu bukanlah manusia. Tidak tahu harus berbuat apa, tiga sekawan itu kemudian memutuskan pamit kepada bapak penjaga. Mencoba melupakan kejadian yang baru saja dialami. Selanjutnya mereka menyusul kawan-kawan lainnya ke tepi pantai. Kawan-kawan lain itu sedang bercengkrama satu dengan yang lain. Gitar dimainkan, lagu demi lagu dinyanyikan. Tak terasa waktu semakin malam. Menjelang tengah malam, mercusuar tampak gagah menerangi lautan. Sinarnya cemplorot memutar, menjadi pemandu arah dan suluh bagi pelaut yang sedang berlayar. Menjelang tengah malam, rombongan anak muda itu tidur beralaskan tikar, tanpa tenda berselimut awan. Api unggun dibuat dari kumpulan sangkrah sampah pantai yang dibakar. Langit dipenuhi kerlip bintang. Menjelang dini hari, Bejo terbangun dan berwudu dengan air laut, kemudian menggelar sajadah di dekat kawan-kawannya tidur. Bejo sholat di dekat teman-temannya yang sedang bermimpi. 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, suasana masih seperti biasanya, hingga witir 3 rakaat. Sesaat setelah selesai salam, angin mendadak berhenti. Suasana menjadi hening, tak ada suara ombak, tak ada suara angin, tak ada suara binatang. Bejo menoleh ke arah laut. Bejo terkesiap. Waktu seakan berhenti, laut seakan menjadi foto atau lukisan. Dilihatnya ombak berhenti bergerak, awan tak bergerak, lampu mercusuar juga tak bergerak. Namun badan teman-temannya masih tampak biasa, bernapas naik dan turun. Bejo menoleh kembali ke arah laut. Heran Bejo bertambah-tambah. Dilihatnya ribuan hantu muncul dari dalam laut. Mereka melompat dari kedalaman laut, lalu mendarat di atas air laut yang tak bergerak. Sepanjang mata memandang, ribuan hantu itu memenuhi garis horizon di lautan. Jantung Bejo berdebar kencang. Bejo tentu belum pernah melihat penampakan dengan bentuk dan sebanyak demikian. Dalam satu kali loncatan, ribuan hantu itu mampu melampaui jarak yang demikian panjang. Mereka terbang dari horizon laut di arah selatan menuju utara ke daratan. Makhluk-makhluk aneh itu seakan pasukan yang sedang menuju daerah perang. Masing-masing membawa senjata terhunus dengan bentuk dan ukuran berbagai macam. Pasukan memedi ini terbang melewati Bejo dan kawan-kawan. Ada yang lewat depan Bejo, ada yang lewat belakang Bejo, ada yang lewat atas Bejo dan kawan-kawan.
Saat hantu ini terbang, gerakannya menimbulkan angin yang kencang, menimbulkan suara angin menderu. Pada saat melewati Bejo, para memedi ini menoleh dan memperhatikan Bejo. Seakan heran, ada manusia yang bisa beradu pandang dengan mereka. Mendadak ada satu makhluk aneh yang mendarat tepat di depan Bejo. Di pinggir sajadah yang sedang dipakai, memedi yang mendarat itu bertubuh gempal. Dia mendarat dengan keras. Anehnya tidak ada bekas telapak kaki yang muncul di pasir akibat pendaratan itu. Makhluk itu berbadan kekar, besar lengannya sepaha orang dewasa, panjang kedua tangannya melebihi lututnya sendiri. Jika diluruskan jari tangannya sampai di pertengahan betis, kakinya pendek dan kekar, jari-jarinya berkuku tajam, alisnya tebal, rambutnya gimbal, hidungnya pesek berlubang besar. Ada dua taring panjang dari rahang bawah mencuat ke atas, dan taring pendek dari rahang atas mengarah ke bawah. Matanya bulat besar dan tajam, wajahnya dipenuhi keriput. Makhluk ini bertelanjang dada, ada selembar kain warna coklat yang menutupi pinggang hingga paha, memakai sabuk. Sebuah selempang dari kulit binatang melintang di dada. Makhluk berwarna coklat kehijauan ini memanggul palu gada. Gada ini terbuat dari kayu besar yang bagian atasnya lebih besar daripada bagian bawahnya. Makhluk ini memiliki rasa kepercayaan diri yang besar. Sepertinya makhluk ini komandan pasukan. Begitu batin Bejo sambil menahan tubuhnya yang gemetar. Memedi ini menatap tajam ke arah Bejo, kemudian bertanya, "Lagi apa kamu?" Bejo menguatkan dirinya dan menjawab, "Lagi sholat, nyembah Gusti Allah." Mendengar jawaban Bejo, sosok makhluk itu mendengus. Ada uap air yang keluar dari hidungnya yang besar. Dada Bejo diliputi campuran perasaan takut, nyali ciut, dan khawatir akan keselamatan kawan-kawannya. Bejo pun menggantungkan harapannya kepada Allah yang Maha Kuasa. Bejo berzikir semampunya, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Lidahnya terasa kaku dan keluh. Namun Bejo tetap menguatkan diri semampunya. Bejo sudah tak mampu berpikir lagi. Sambil menunjuk wajah makhluk itu, Bejo pun mengucap, "Tak bilangin Gusti Allah loh." Dengan wajah mengejek, sosok memedi itu melompat terbang. Sajadah Bejo mosak-masik terkena hembusan angin yang ditimbulkan. Bejo langsung merapalkan doa agar dirinya dan kawan-kawannya yang sedang tidur diberi keselamatan. Saat berdoa itu, pasukan memedi lain masih saja terbang berhamburan dari arah laut ke arah daratan. Entah menuju kemana, Bejo memperhatikan sosok makhluk-makhluk memedi yang berterbangan itu. Ada yang terbang rendah, ada yang terbang tinggi. Rata-rata bentuk memedi itu campuran dari anggota tubuh binatang dan anggota tubuh manusia. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang kepalanya binatang, badannya orang. Ada yang kepala orang, badannya binatang. Ada yang perut ke bawah berbadan binatang, perut ke atas bertubuh orang. Ada yang berkepala kuda. Ada yang bertubuh gajah. Ada yang bertangan monyet. Ada yang berbulu. Ada yang berbadan manusia biasa, berkepala babi hutan, dan lain sebagainya. Masing-masing mereka membawa senjata. Ada yang bilah pedang, parang besar, kayu panjang, tombak, trisula, keris, cemeti, parang, tongkat kayu, dan lain sebagainya. Senjata-senjata itu berukuran lebih besar dari ukuran biasanya. Sebagian dari makhluk itu berwajah heran saat mata mereka beradu pandang dengan mata Bejo yang masih duduk di pasir di atas jadah. Bejo pun juga heran dengan situasi yang baru pertama kali itu ditemuinya. Setelah semua pasukan memedi itu terbang dan menghilang, suasana kembali normal. Ombak bergerak, angin sepoi berhembus, lampu mercusuar berputar, pohon cemara bergoyang, debur ombak pun kembali terdengar. Bejo menghela nafas, sedikit ada perasaan lega. Dilihatnya semua kawan-kawannya masih tidur dengan nyenyak. Bejo menahan kantuknya menjaga kawan-kawannya, berharap tidak ada kejadian aneh lagi hingga pagi.
Bejo tidak menceritakan kejadian yang dialami supaya kawan-kawannya tidak merasa takut jika akan menginap kembali di pantai Pandansari yang asri. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.